Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Oke pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam channel uh, konten-konten yang seperti Pocal ini. Oke baik, langsung saja kita kembali menyambung video kita di sebelumnya yang membahas tentang pernikahan atau perkawinan. Banyak masalah yang terjadi dalam sebuah perkawinan. Padahal kalau kita melihat di dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan adalah ikatan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan yang diikat oleh tali yang sangat kuat hanya sederhananya hanya dengan ucapan, hanya dengan ijab dan kabul, maka dia menjadi sebuah ikatan yang sangat kuat, mitsaqun ghalis. Tetapi sebaliknya, ikatan yang kuat ini yang hanya diikat oleh ucapan, maka dia juga akan terlepas oleh ucapan juga. Artinya ikatan pernikahan itu diikat oleh ucapan dan diputuskan oleh ucapan. Dalam kesempatan ini maksud saya adalah bahwa adanya kasus misalnya seperti ini. Seorang istri tinggalkan suami dengan alasan merantau. Tetapi setelah 2 tahun bahkan lebih, suami ini tidak memberi kabar, tidak memberi nafkah, tidak ada kabar berita. Lalu si istri merasa ya digantung seperti itu. Oleh karena si istri tidak sanggup lagi bertahan dalam kondisi digantung seperti itu, maka mereka nekat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka di sini ingin saya sampaikan kepada istri yang demikian, tidak sah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain tanpa mengajukan gugatan dulu ke pengadilan. Karena syarat mengajukan gugatan ke pengadilan itu sudah tertuang dalam undang-undang perkawinan, termasuk salah satunya apabila suami meninggalkan istri selama 2 tahun, kemudian tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan lamanya, atau menyakiti, memukuli jasmani istri, dan kemudian membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan. Dan alasan-alasan lain seperti misalnya suaminya pecandu narkoba atau mantan narkoba atau penjudi berat, atau misalnya suami tidak lagi bisa memenuhi nafkah lahir batinnya. Nafkah lahir ya nafkah batin. Atau semisal si suami mendapatkan kecelakaan sehingga tidak lagi bisa berusaha memberikan nafkah istri dan keluarga. Maka oleh karena alasan-alasan ini, maka istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.
Maka dengan alasan-alasan tersebut tentu pengadilan akan menimbang lalu memberikan putusan. Nah, misalnya apabila pengadilan agama tersebut telah menimbang lalu memutuskan bahwa hubungan suami istri itu telah putus, ya ada apa namanya putusan yang dikeluarkan semacam akta cerai, ya maka dengan demikian barulah si istri boleh melakukan pernikahan dengan orang lain, dengan laki-laki lain, tentunya setelah menunggu masa tunggu atau selesai masa iddah. Oleh karena itu, poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa para istri yang belum ada cerai atau belum putusnya ikatan suami istri, baik diceraikan suami maupun artinya ada putusan dari pengadilan atau ya meninggal salah satu, maka istri tersebut akan berada dalam hubungan suami istri yang haram, ya seperti berzina. Karena apabila tidak melakukan gugatan, tidak ada cerai, tidak ada talak, maka sesungguhnya hubungan mereka adalah di luar aturan-aturan yang sudah ada. Maka sesungguhnya mereka adalah berada dalam sebuah dosa besar. Artinya mereka selalu melakukan zina karena hubungan pernikahan mereka tidak sah. Oleh karena itu saya ingin sampaikan, apabila Anda ditinggalkan suami atau tidak ridho suami karena suka berjudi atau mabuk-mabukan, narkoba, memukuli atau KDRT seperti itu ya. Intinya apabila Anda tidak ridho dengan perlakuan suami Anda, maka Anda harus mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian menunggu putusan. Setelah putusan keluar, lalu menunggu masa iddah, dan kemudian bisa melakukan pernikahan baru dengan laki-laki lain. Karena intinya apabila ikatan tersebut tidak putus, maka sesungguhnya Anda itu masih istri suamimu. Di dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 tersebut tentang perkawinan telah diatur bahwa suami hanya diperbolehkan misalnya memiliki seorang istri, dan di ayat berikutnya perempuan juga hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Artinya di dalam pasal itu telah diatur bahwa tidak boleh melakukan pernikahan kedua tanpa memenuhi syarat-syarat. Ya walaupun kalau laki-laki di pasal berikutnya dijelaskan bahwa memang apabila ingin poligami harus mendapatkan izin tertulis dan persetujuan dari istri pertamanya, dan tentunya mendapatkan putusan dari pengadilan agama. Oleh karena itu kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak sahnya seorang istri menikah dengan laki-laki lain dengan alasan apapun tanpa melakukan gugatan ke pengadilan agama, lalu pengadilan agama menerima gugatan itu dengan membayar iwat,
maka apabila pengadilan agama memberikan putusan secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku, maka barulah si istri boleh melakukan pernikahan baru dengan laki-laki lain. Jika tidak, maka sesungguhnya sekali lagi hubungan Anda adalah hubungan yang tidak sah, hubungan yang ilegal, hubungan yang di dalam dosa. Ingatlah wahai perempuan, sebenarnya hak Anda telah dijamin oleh negara dan undang-undang, maka pergunakan kesempatan itu. Jangan sampai terlanjur dalam jurang dosa-dosa besar yang mengakibatkan penyesalan di belakang hari. Demikian, oke, kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya, masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan perkawinan. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.